Saksikan kisah kami. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja wadi mulai dikurangi. Bahkan, pemuda Maluku juga diberikan kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Kemudian rakyat Maluku kembali melakukan perlawanan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku berkumpul dan melakukan rapat rahasia. Prajurit, tahan mereka. Dengar kalian semua, tanah ini sudah menjadi milik kami kembali, dan kalian harus tunduk pada kami dan bersiaplah untuk menjadi budak-budak kami. Prajurit, ayo kembali ke benteng Nusret. Bagaimana mereka bisa kembali? Saya tidak tahu. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan perlawanan kepada mereka. Baiklah, jadi siapa yang akan menjadi pemimpin kita dalam melawan Belanda? Bagaimana jika Thomas saja? Saya setuju. Saya juga setuju. Kami juga setuju. Baiklah, saya akan memimpin kalian melawan Belanda. Dan jangan lupa, siapkan senjata yang kalian miliki. Saat rakyat Maluku sedang rapat, ternyata Vandenberg yang belum berjalan terlalu jauh tanpa sengaja melihat dan menyuruh agar rakyat Maluku melaksanakan kegiatan kembali. Mengapa kalian berhenti? Cepat bekerja. Saat rakyat Maluku melakukan kegiatan, Patipura, Anthony, dan Phillips berbincang terkait penyerangan terhadap Belanda. Hei Patipura, rencana apa yang harus kita lakukan untuk menyerang penjajah? Iya betul. Cara apa yang kita lakukan, Kapitan? Rencana pertama, markas mereka adalah benteng Dulce. Jadi kita harus menyerang benteng untuk menangkap mereka. Dan kita juga harus mendapati menyergap mereka dari belakang agar bisa mengalahkan mereka, karena mereka menggunakan pistol atau senjata. Tapi Patipura, senjata yang kita miliki hanya gunung dan tombak. Jangan khawatir. Jika kita melakukan dengan kompak, pasti kita bisa menang dari para penjajah. Dan sebarkan rencana ini ke rakyat Maluku yang lain. Pada saat itu, rakyat Maluku dipaksa untuk bekerja sampai sore. Setelah itu, mereka diberikan waktu untuk beristirahat. Kapitan Patipura dan rakyat Maluku menyerang pasukan Belanda di benteng Lustet pada tanggal 16 Mei 1817. Pada penyerangan tersebut, rakyat Maluku berhasil membunuh Residen Vandenberg dan istrinya, lalu menguasai benteng Lustet.
Husband, I'm scared. Bagaimana jika rakyat Maluku melakukan perlawanan? Firasatku tidak baik. Kalau darling, mereka tidak akan berani melawan kita. Mereka adalah rakyat yang lemah. Tasmi, Tapi sayang. Enemy. bunuh para penjajah. Atas nama rakyat Maluku. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Petjes. Mereka berusaha merebut kembali benteng Lustep. Pada penyerangan tersebut, rakyat Maluku kembali dikalahkan. Akhirnya, pasukan Belanda dapat menguasai benteng Lustep dan Kapitan Patimura berhasil dieksekusi mati oleh pasukan Belanda. Akhirnya benteng ini sudah menjadi milik kita. Tidak ada satu orang pun yang merampas benteng ini. Merdeka! 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 Minggir kalian. Mengapa kalian datang ke sini? Hei Fatima, kembalikan benteng ini kepada kami. Tidak, sampai kapanpun saya tidak akan pernah memberikan benteng ini kepada kalian. Oke, jika itu mau kalian, lanjut, serang. Hei, apa yang kalian lakukan? Patimura, oh Patimura, sudah kukatakan, berikan saja benteng ini. Silakan tembak aku, tapi kau harus ingat, setiap tetes darahku akan melahirkan 1000 Patimura yang akan melawanmu. Menjadi
gagah dan tak gentar menghadapi para penjajah. Suaramu berpetir di tengah laut, membangunkan semangat rakyat yang tertindas. Lebih baik mati berjuang daripada hidup dijajah. Itulah sumpahku, Kapitan Patimura. Api perjuanganmu menembus zaman, mengorbankan semangat di dada generasi muda, bahwa kemerdekaan harus dijaga selamanya. Darahmu tumpah di bumi mautku, namun dari gunung ke pesisir, dari desa ke kota, namamu jadi nyala di hati bangsa. Kapitan, engkau bukan sekedar nama, engkau adalah simbol jiwa yang tak pernah padam. Ketika bangsa ini lelah dan hampir menyerah, kami ingat kau.